Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani, NIM 2311235 dari kelas PAI 5H. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan oleh dosen saya, dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, soalnya aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu mengapa dalam kurikulum merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Nah, jadi jawabannya mengapa gitu ya? Karena kedua aspek ini menjadi dasar pembentukan karakter bagi para siswa gitu. Nah, karena juga ini tuh diharapkan banyaknya generasi yang memiliki keterampilan ataupun nilai moral, sikap kebangsaan, dan karakter yang relevan dengan tantangan zaman sekarang ini. Nah, profil pelajar Pancasila ini juga dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik agar menjadi generasi yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Oke. Nah, selain itu juga ini tuh diharapkan siswa bukan hanya cerdas di akademik saja, melainkan cerdas dan matang dalam karakter, moral, ataupun sosial. Nah, penguatan literasi dan numerasi. Nah, itu penting karena literasi dan numerasi ini adalah kemampuan dasar yang diperlukan untuk memahami informasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat ya dari hasil asesmen nasional ataupun survei gitu menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia ini masih sangat perlu ditingkatkan. Nah, dengan itu siswa itu tidak hanya mampu membaca dan berhitung, tetapi juga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, serta memahami konsep lintas disiplin. Nah, jadi kedua ini tuh sangat penting sekali ya dipilih karena dapat saling melengkapi. Nah, misalnya karakter sebagai pondasi moral, sedangkan literasi numerasi tadi sebagai pondasi kognitif untuk mencetak pelajar yang unggul dan adaptif. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada pemaparan. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama ada kesehatan tubuh dan jiwa, yang kedua teknologi, yang ketiga nasionalisme, yang keempat sustainability, yang kelima warisan kebudayaan, yang keenam entrepreneurship, yang ketujuh demokrasi. Nah, Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Nah, jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi ini ada dua pertanyaan di sini. Menurut Anda, materi apa saja yang materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini, dan bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang integrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Nah, jawabannya jadi untuk materinya ya, ini bisa melalui materi yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, seperti misalnya yang kita tahu akhlak menjaga lingkungan ataupun akhlak menjaga alam, terus fikih toharoh, serta misalnya materi yang di dalamnya itu terdapat ayat ataupun hadis tentang pentingnya tidak merusak lingkungan misalnya. Nah, untuk penerapannya ini di sini saya ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu tahap perencanaan.
di mana guru ini nantinya menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu yang mengintegrasikan materi PAI dengan isu lingkungan yang ada gitu ya, ataupun dengan isu lingkungan yang terkini gitu. Nah, setelah itu menyusun rubrik penilaian. Nah, ini tuh di dalamnya terdapat aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, setelahnya itu lagi menentukan bentuk proyek yang akan dibuat nantinya. Misalnya seperti proyek yang banyak ini ya, video kampanye hemat air, ataupun yang sering kita lihat poster edukasi atau audit penggunaan air di lingkungan sekolah. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan proyek. Nah, tahap ini yang pertama misalnya pemberian masalah. Nah, ataupun problem orientation ya. Nah, di sini tuh guru menjelaskan kondisi penurunan kualitas air di Bangka Belitung berdasarkan laporan yang ada. Jadi guru itu benar-benar menginformasikan dulu gitu ya kondisi yang ada saat ini. Nah, setelah itu siswa kemudian diajak berdiskusi mengenai penyebab dan dampaknya gitu. Diberi kesempatan ke siswa juga gitu. Setelah itu kan pemberian masalah. Yang kedua ini pengumpulan informasi. Nah, siswa mencari dalil Al-Quran dan hadis terkait kelestarian lingkungan. Setelah itu juga siswa mengobservasi penggunaan air di sekolah atau rumah. Yang keempat, perancangan solusi. Nah, di sini siswa membuat rencana kampanye hemat air atau solusi untuk meningkatkan kualitas air. Yang keempat, nah ini dia, pembuatan produk. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, produk tadi bisa berupa video edukasi ataupun poster kampanye misalnya, atau sebaliknya tadi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap presentasi. Nah, di sini itu siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di kelas. Nah, sedangkan siswa lain itu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan. Jadi saat di kelas itu siswa nantinya boleh satu persatu ya misalnya, ataupun langsung dibuat kelompok itu nanti mereka berdiskusi gitu tentang hasil proyek yang mereka buat tadi. Nah, jadi siswa yang lainnya itu boleh kalau misalkan mau menanggapi ataupun memberi saran untuk teman yang presentasi tadi gitu. Nah, itu boleh satu persatu ataupun misalnya nanti beberapa orang gitu. Oke. Nah, selanjutnya tahap yang keempat itu ada tahap refleksi dan penilaian. Nah, di sini guru itu memberikan umpan balik terkait pemahaman konsep PAI dan kemampuan siswa dalam mengaitkan isu lingkungan dengan ajaran agama gitu ya. Nah, apa maksudnya? Jadi guru itu seperti memberikan arah, ini loh gitu, ini loh dia maksudnya ini dari yang kita buat tadi. Jadi guru itu seperti meluruskan, oke? Nah, yang dibilang umpan balik tadi ya terkait pemahaman konsep PAI. Nah, dan kemampuan siswa mengaitkan isu lingkungan. Nah, di situ juga siswa nantinya menuliskan refleksi pribadi tentang pentingnya menjaga air sebagai amanah gitu yang Tuhan Yang Maha Esa berikan. Nah, oke. Nah, jadi bisa kita rangkum lagi ya gitu. Jadi penerapan ataupun rencananya ini dengan dilakukan secara bertahap gitu, satu persatu dulu biar teratur dan terstruktur, dan arahnya juga nanti sesuai gitu dengan pembelajaran yang diinginkan. Nah, tadi jadi ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan proyek, kemudian lagi ada tahap presentasi, dan tahap refleksi dan penilaian. Nah, dengan cara ini menurut saya ya, siswa itu
belajar PAI tidak hanya secara teori, melainkan juga melalui tindakan nyata di lingkungan sekitar mereka. Nah, inilah mengapa menurut saya juga model pembelajaran berbasis proyek ini penting ya untuk bagi calon guru paham gitu dan harus menguasai, karena itu siswa ini yang kita tahu cepet bosan, cepet ngantuk misalnya di kelas. Nah, sedangkan yang pembelajaran berbasis proyek ini kan sangat menyenangkan sekali. Jadi siswa itu tidak hanya paham materi, tapi menguasai kompetensi di abad 21 ini. Nah, misalnya kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. Oke, baik, itu saja pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada ataupun banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.